Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto dengan NIM 1805-124463. Saya dari mahasiswa Universitas Riau dengan program studi Penjaskesrek, jurusan Pendidikan Olahraga. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pengertian kecepatan dalam biomekanika olahraga dan rumus-rumusnya beserta contohnya. Dalam video ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomekanika Olahraga dengan dosen pengampu Bapak Rola Anggalardika, SPD, MPD, IFOP. Baik, langsung saja tonton videonya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kecepatan. Kecepatan merupakan salah satu aspek kemampuan yang diperlukan dalam cabang olahraga tertentu. Kecepatan juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan dalam suatu cabang olahraga ataupun permainan dalam olahraga, dan juga menjadikan suatu komponen yang dominan dalam cabang olahraga seperti dalam atletik atau lari. Menurut Widya Stuti tahun 2011, kecepatan adalah kemampuan dalam melakukan gerakan yang sejenis secara berurutan dalam waktu yang singkat, ataupun kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, selanjutnya dapat ditinjau dari aspek sistem geraknya. Kecepatan adalah kemampuan dasar mobilitas sistem saraf pusat ataupun perangkat otot untuk menampilkan gerakan-gerakan pada kecepatan tertentu. Dari sudut pandang mekanikanya, kecepatan dapat diekspresikan dalam sebagai rasio antara jarak dan waktu. Nah, kecepatan juga merupakan gabungan dari 3 elemen, yaitu waktu reaksi, yang kedua frekuensi gerakan per unit waktu, dan yang ketiga kecepatan dalam menempuh suatu jarak. Nah, lebih spesifiknya, kecepatan ini adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Nah, itulah dari penjelasan mengenai pengertian kecepatan. Selanjutnya kita masuk dalam rumus dalam mencari kecepatan. Sebelum kita masuk dalam mencari rumusnya kecepatan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa saja simbol dari kecepatan tersebut. Yang pertama, simbol kecepatan adalah V. Dan yang kedua, simbol dari jarak adalah S. Dan simbol dari waktu adalah T. Nah, dari simbol tersebut dapat dirumuskan untuk mencari suatu kecepatan adalah menggunakan V sama dengan S per T. Dengan satuannya untuk kecepatan yaitu kilometer per jam atau meter per detik. Dalam satuan jarak, kilometer per meter. Dalam satuan waktu, jam per detik. Nah, itulah rumus dan satuan dalam kita mencarikan kecepatan. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal dalam untuk mencarikan
kecepatan. Yang soal pertama yaitu seorang pelari atau atlet lari menempuh jarak sejauh 120 meter. Dalam menempuh jarak 120 meter, seorang pelari tersebut memakan waktu sebanyak 20 detik. Nah, yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, berapakah kecepatan rata-rata dari seorang pelari tersebut? Nah, di sini kan kita lihat bahwa untuk kesatuan jarak menggunakan meter dan kesatuan waktu menggunakan detik. Dari soal tersebut dapat kita ketahui jarak seorang pelari tadi 120 meter dan waktu yang ditempuhnya selama 20 detik. Kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan S per T. V sama dengan 120 per 20. Dari rumus tersebut dapat kita cari hasilnya, yaitu hasilnya 6 meter per detik. Jadi kesimpulan dari soal tersebut, seorang pelari atau atlet lari tadi berlari dengan kecepatan rata-rata 6 meter per detik. Nah, baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal yang kedua, yaitu atlet balap sepeda menempuh jarak 150 km dengan waktu tempuhnya 3 jam. Nah, yang ditanyakan pada soal ini, berapakah kecepatan rata-rata atlet balap sepeda tersebut? Nah, yang kita ketahui dari soal tersebut, jarak tempuh balap sepeda tersebut 150 km dan waktu yang ditempuh yaitu 3 jam. Nah, langsung saja kita masuk ke rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jadi kecepatan sama dengan 150 per 3 jam. Jadi hasil tersebut 50 km per jam. Nah, jadi dari soal tersebut dapat kita simpulkan, maka atlet balap sepeda tersebut menempuh dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, itulah dua contoh soal yang dapat saya berikan dalam kecepatan biomekanika olahraga. Nah, dari penjelasan tersebut, semoga dengan video ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk menambahkan wawasan dan pemikiran kita untuk dalam mencarikan kecepatan olahraga biomekanika. Jadi, video ini cukup sampai di sini dan tonton saja nanti video selanjutnya. Apabila mohon maaf hilaf dan salah dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa semuanya. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai kecepatan dalam biomekanika olahraga. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah wawasan kita dan ilmu pengetahuan kita dalam mencari kecepatan olahraga biomekanika. Nah, dalam kesempatan ini, apabila ada hilaf dan salah kata, mohon dimaafkan. Saya Haryanto, undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat menunaikan ibadah puasa.